ketika di dalam istilahnya lika-liku kehidupan di dunia hitam lah bahasanya, Masya Allah. Ya arti kata jujur, kita ya jujur dulu pemain narkoba ya, wah pemain narkoba, Masya Allah. Tapi di alasan itu kan dibalik ada alasan dong, saya bisa begitu dong, ada alasan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di channel kita Amal Jariah. Amal Jariah. Alhamdulillah dengan Ane Diki, masih dengan Korekta Alcatra, dan kita alhamdulillah kita ada narasumber dengan siapa? Kang Sari. Masya Allah. Kang Sari. Masya Allah. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang perjalanannya perjalanannya Kang Sarip. Jadi dari yang terdahulu mungkin kan ya, Masya Allah, tentang masa lalunya Kang Sarip sedikit share ya. Semoga ini bisa jadi amal jariah untuk kita semua ya. Amin, amin, amin. Tapi jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara subscribe, like, and share. Oke. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap. Kang Sarip aja ya, biar lebih akrab ya. Masya Allah. Bisa nggak sih sharing gitu atau bercerita tentang gimana nih Kang Sarip yang dulunya, ya I know lah, saya dulu gimana tahu Kang Sarip sehingganya menjadi seperti ini gitu. Pasti kan ada lika-liku ya Kang Sarip ya. Nah itu sih yang perlu kita tahu gitu gimana. Ya tadi gitu. Jadi perjalanan hidup manusia kita tidak ada yang tahu ya. Iya benar Kang Sarip istilahnya, karena tadi ada yang sudah ditakdir wallah takdir manusia cuma hanya berencana, tapi Allah yang mengabulkan semua rencana itu kan. Betul. Terkadang dalam perjalanan hidup aneh nih, Masya Allah, ente tahu lah ya. Masya Allah. Banyak kali-kaliku sebelum saya sampai titik sekarang ini begini bos, subhanallah. Perjalanan hidup itu Masya Allah, bahkan yang di hadapan pandangan masyarakat itu dulu saya ini nggak ada artinya, arti kata nggak ada masa depan. Nggak ada masa depannya, pandangan manusia tapi kan. Tapi tadi alih selalu ditakdir Allah, ditakdir manusia cuma berencana, Allah yang mengabulkan rencana itu yang tadi. Alhamdulillah lika-liku kehidupan dulu Masya Allah, yang dari ketika di dalam istilahnya lika-liku kehidupan di dunia hitam lah bahasanya, Masya Allah. Ya arti kata jujur, kita ya jujur dulu pemain narkoba ya, wah pemain narkoba, Masya Allah. Tapi di alasan itu kan dibalik ada alasan dong, saya bisa begitu dong, ada alasan gitu. Tapi ketika saya berkecimpung di dunia hitam, tapi saya punya misi. Gimana caranya? Saya punya kawan-kawan yang berkecimpung di istilahnya dunia hitam juga, dunia sama. Tapi saya ya Allah, dengan kayak mana, dengan cara apa saya biar mereka ini keluar dari jeratan hitam itu. Nah, seperti dicontohkan begini sih. Masa iya sih orang lagi pada minum, orang lagi ini, kita tiba-tiba kita panggil dia, hey yuk kita ke masjid atau kita ngaji. Otomatis kan bingung kita. Siapa orang ini? Saya yang ada kan. Nah, tapi dengan satu istilahnya, dengan satu misi saya harus gimana caranya, saya harus bawa mereka dari dunia yang begini keluar gitu, dari zona mereka yang nyaman, termasuknya kan itu. Ya Allah, saya cuma punya satu tujuan gitu. Ya Allah, saya walaupun badan saya terluka, yang penting saya bawa mereka keluar. Gitu. Seperti dicontohkan begini sih. Ada satu jalan, sedangkan jalan itu mau ke suatu tempat itu, sedangkan ada satu jalan itu yang dipenuhi, jalan gak ada lagi jalan kecuali jalan itu toh. Sedangkan jalanan itu dipenuhi dengan lika-liku, beling segala itu, ada apa semua, paku semua, ya kan? Gimana cara kita mau menuju tempat itu? Otomatis, ya kan? Kalau kita langsung terjun ke sana, itu otomatis terluka kaki kita. Pasti. Ya? Gimana caranya kita biasa ke tempat satu tujuan itu, kita geserin lah itu yang ada di jalanan itu, paku, beling semua, kita geserin, walaupun sedikit terluka. Bukan hujatan, hinaan, cacian dan yang saya terima. Is oke, nggak jadi masalah lah. Bahkan orang tua saya begitu,
orang tuanya kok begitu sirip, kamu udah habis masa pesantren kok langsung istilahnya ke dunia yang begitu. Iya, betul. Ya semua siapa sih yang mau? Ya kan, semua siapa yang mau? Iya, benar. Tapi kan ini kodratnya Allah. Betul. Ya, Masya Allah, ketika saya bersihkanlah itu jalanan itu kita bersihin otomatis terluka lah dengan sisa-sisa beling tadi. Iya. Nggak jadi masalah, tapi dengan satu catatan ya saya bisa menarik mereka dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu loh, 12 orang Cina sama istilahnya Kristen dah saya Islamin gitu. Dimualafin. Dan alhamdulillah orang-orang yang gembong-gembong itu, alhamdulillah mereka dengan sendirinya mereka istilahnya ngedengar omongan saya, bukan karena saya loh, ya cuman hanya sepelantara, tapi tadi kersani rodatnya Allah, mereka bisa keluar dari zona nyaman. Alhamdulillah, gitu sama-sama karena ngerasa badan ini juga dulu masya Allah gitu kotor ya Allah sampai titik sekarang pun nggak nyangka bisa begini, gitu lah, masya Allah. Itu lama kan prosesnya kan? Wow, masya Allah. Lama banget. Begitu Anda beres pesantren, pesantren itu kan 12 tahun nih kurang lebih. Oh, sempat pesantren. Itu umur berapa kan kalau pesantren? Itu pesantren itu umuran ya pokoknya lulus SD, lulus SD. SD sekitar berapa? 6 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Kelas 6 berarti ya? 12. Iya, kurang lebih lah ya, 12 tahun. Itu aneh emang dari kecil udah namanya kita hidup di background begini loh ya, masyarakatnya begini loh, jadi udah gak asing gitu ya. Nah jadi ketika itu riwayat saya ini pengen mondok ini, nangisnya sehari semalam sama orang tua. Ketika nangis kita minta sama orang tua, mau pengen pesantren, orang tua ketawain. Ini ngapain nih katanya? Ada angin apa? Balik. Tapi ya tadi dengan tekad ya Allah saya pengen pesantren, saya pengen bisa. Ketika itu saya itu 2-3 hari 3 malam saya nangisnya, barulah diizinin sama orang tua. Itu kenapa nangisnya? Karena nggak diizinin gitu sama orang tua. Pengennya gitu. Tapi kan banyak sih anak-anak sekarang gitu kan, orang tuanya mau, anaknya nggak mau. Terkadang ada anaknya mau, orang tuanya yang nggak mampu. Ada sama-sama mau, ada itu. Gak ada duitnya, gak ada ekonomi ya. Faktor ekonomi. Anak-anak zaman sekarang nangisnya karena nggak mau berangkat. Nggak mau berangkat. Kalau saya nangisnya pengen mau berangkat. Nah, berangkatlah saya itu. Jadi orang tua kesel ngelihat wih mata juga bengkak sama air mata gitu. Karena nggak dipercaya. Berangkatlah saya ketika itu ada kakak saya. Yaudah kamu berangkat hari ini. Berangkat saya. Itu berangkat anak kecil pesantren sendiri ke Tanah Banten tuh khususnya di Pandeglang sana ya. Berangkat sendiri tanpa dikasih tahu sama orang tua saya gimana dan di mana urusannya. Dikasih bekal cuma 50.000 toh. 50.000 itu bekal 3 tahun 7 bulan. Masya Allah. Itu gimana? Cukupkah? Dicukup-cukupin tadi ya, karena kita niat. Kalau orang yang nama amalu biniat, setiap perkara apapun kalau dibarengi dengan niat itu berarti kan insya Allah cukupin, Allah kasih cukup kok. Di sana di Tanah Banten di Pandeglang nggak ada siapa-siapa kita, hidup anak kecil yang begini gitu. Udah merantau. Ketika pulang di Lampung itu ketemu istilahnya kangen nih sama orang tua. Tapi sama temen nggak kan? Itu sama orang Bukit Kemuning. Bukit Kemuning. Sama orang Bukit Kemuning. Temen di sana. Iya, temen sedih. Pondok. Yuk pulang yuk katanya, kamu udah 6 lebaran gitu. 6 kali 6 lebaran itu nggak pulang-pulang. Emangnya dibuang kayaknya ini Mbak ya. Emang bener-bener emang asli. Asli. 3 kali lebaran sih kan. Ini 6 kali. 6 kali itu Pak. Masya Allah, alhamdulillah Allah masih betah. Bahkan di dalam pondok itu saya dihina dengan kawan-kawan seperjuangan saya. Melihatnya enggak bakal betah loh, katanya begitu. Tapi ya tadi, karena niat loh. Niat mau apapun halangan di depan ya saya harus belajar. Dan saya harus belajar dulu di pondok itu tukang nyuci. Tukang nyuci bajunya santri, tukang masakinnya santri. Orang-orang giliran ngaji saya masak. Gitu, tapi alhamdulillah dengan istilahnya tersaning Gusti Allah sampai sekarang gitu. Ketika beres pesantrennya tadi terjunlah tuh ketemu dengan kawan-kawan. Akhirnya masuklah lembah hitam tadi. Sempat mampir bentar. Masya Allah 3 tahun lamanya. Kang maaf nih Kang mau nanya nih. Iya siap.
kan Kang Sarip dari SD itu berangkat kan mau merantau ke pondok. Nah itu pondoknya yang ngasih tahu Kang Sarip siapa? Yang ngasih tahu pondok Sarip lo harus ke sini. Apa orang tua apa dari Kang Sarip sendiri? Itu karena hati kita sendiri. Oh, kita ini. Kita yang menentukan itu. Jadi dah gimana ikut kaki aja deh. Ikut arah kaki gua deh kemana gitu. Ya alhamdulillah ketemu guru yang masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu guru yang emang benar-benar istilahnya merangkul kita. Gitu. Karena ya, alhamdulillah ya guru itu bahkan udah nganggap saya itu anak sendiri gitu. Oh, masya Allah. Gimana sih? Pasti yang pikir, emang nggak dikirimin? Enggak. Selama 3 tahun 7 bulan nggak dikirimin. Itu akhirnya itu masya Allah sih kan cerita ya. Masya Allah. Beda selama santren itu selama 12 tahun. 12 tahun di Pandeglang 7 tahun 6 bulan. Dari Pandeglang itu pindah ke Bogor. Di Bogor itu di Tanah Baru cuma 6 bulan, dipindahin lagi lah ke Sukabumi. Cianjur, dari Cianjur itu ke Cianjur, dari Cianjur pindah akhir landing itu di Cirebon, di Panguragan. Terakhir Cirebon. Dan pulang lagi lah balik lagi ke Lepet ke Pandeglang lagi. Gitu lah. Jadi nyari guru, alhamdulillah bertemu dengan guru yang dengan masya Allah, itu ketemu dengan guru namanya Abu Yaman Fasir. Beliau itu ahli tasawuf, bahkan level beliau itu bahkan mendunia nama beliau itu masya Allah. Mudah-mudahan dipanjangin umurnya beliau. Amin ya robbal alamin. Ketemulah dengan beliau yang begitu apiknya beliau, barulah saya menemukan jati diri saya, bahwa saya diselamat, saya kemana-mana. Istilah kalau bahasa Sundanya melalakonnya gitu ya, perjalanan saya hidup itu ketemu dengan guru itu di tempatnya di Ciomas. Di Ciomas itulah ketemu dengan guru yang begitu hebat, masya Allah, keilmuannya, tasawufnya, masya Allah. Nah disitulah saya itu pertama datang ke tempat Abu Yaman Fasir, saya disuruh puasa airnya 11 hari. Puasa air itu gimana? Makan buka air, sahurnya air. Nggak lapor kan? Ya begitu deh. Masya Allah. Namanya 11 hari itu beres, 11 hari itu baru saya diterima jadi murid. Itu pun nggak langsung saya dapat kamar. Enggak. Itu masih di majelis kali kan tempat sholat kita. Oh ini jadi kerjanya di sana nggak gini toh gitu loh. Emang dijauhin sama dunia. Yang pesantren di sana itu di Abu Yaman Fasir itu dijauhin dengan dunia. Gitu. Jauh dunia kayak gimana? Jadi untuk ingat Allah aja. Oh iya. Istilahnya handphone nggak pakai handphone, nggak ada, pokoknya gitu. Nggak ada. Aspek aja gitu. Ya alhamdulillahnya karena pelajaran menurut saya itu ya begitu. Ketemulah dengan orang-orang yang, masya Allah, preman lah, yang begal lah, yang narkoba lah. Akhirnya kita berkecimpung gimana caranya, ya kan? Ayo ketemu dengan 1, 2, 3, akhirnya ketemu lah ya di lapangan itu. Akhirnya ketika itu barulah ngeliatin, awalnya ngeliatin ngerokok aja masih takut nih, ngerokok aja masih batuk kok. Gitu lah. Ngerokok, ngerokok kayak bencong aja lu kita. Nggak gaul katanya. Nggak gaul, bahasa mereka tuh nggak gaul ya kan. Kata berarti kalau gaul itu harus merokok, harus pakai narkoba. Kata kita namanya kita nggak tahu dunia hitam ya. Akhirnya tercimpung lah di situ. Ternyata lah ketika saya kaji lagi dalam tafsir Jalalain ada bahasanya begini. Laisa fiha gaul. Laisa oranana fiha ikut tetap ing dalam jannah gaulun apa mabok. Berarti orang yang gaul berarti mabok. Bener nggak? Bener nggak? Orang-orang di gaul di sana itu pasti mabok. Pasti nggak? Otomatis katanya nggak pergaulan di sini mah gaul-gaul kita mah biasa ngopi, bohong. Karena gua dulu yang ngerasain. Iya kan? Oh ternyata dalam tafsir itu diterangin, oh bahasa gaul itu bukan bahasa Jerman ya, bukan bahasa Amerika, bukan bahasa Inggris, bahasa Al-Quran yang ada. Yang gitu. Laisa fiha gaul, laisa orang yang gaul, orang yang mabok, nggak pernah, jangankan memasuk surga Allah, nyium surga, wanginya surga aja nggak bakalan. Ternyata ya Allah barulah naik saya, alhamdulillah. Dengan lambat laun saya berkecimpung itu selama 3 tahun lamanya saya di lembah hitam itu ketemu dengan siapa aja. Tapi menikmati nggak? Menikmati dulu lah karena ya benar. Namanya transit. Asli masya Allah gitulah. Bertemu dengan kayak begini, kita dipercaya dengan orang-orang yang begitu. Ya Allah, ada satu titik jenuh semua orang. Walaupun mereka di dunia hitam, tapi ada satu titik kejenuhan mereka. Saya sempat nangis
gitu loh. Saya sempat nangis. Kita pernah nih waktu ini singkat cerita ya. Iya. Waktu sama kawan-kawan kita lagi makan di gerbek pak. Iya. Begitu, wah ya Allah parno Iya. disebutnya kalau ini kata dokter mah paranoid ya. Paranoid sawan takut aja sama orang. Kucing lewat takut. Jangan ngerasain dengan gitu. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Siap. Biar enak kan. Masya Allah, perjalanan hidup di kali manusia berbeda-beda ya. Iya. Kan nanya dikit kan. Iya siap. Kan Kang Sarip ini pengen nyantren mondok lah dulu ya, waktu masih kecil ya. Itu dorongan dari mana Kang? Itu dari hati. Dari hati. Hati Kok kecil. bisa tiba-tiba ada di hati itu Karena gimana? ketika seseorang manusia dikala dia dikasih jatuh sama Allah, dikala dia istilahnya ngerasa badan dia ini kok kayaknya manusia ini menjauhi, Iya. kawan-kawan ini, jangankan kawan, saudara kayaknya jauh. Ternyata dulu nih, Iya. dulu karena kita pemakai, itu dijauhin memang perasaan kita saja. Iya. Ngebatin ya. Ngebatin ya Allah, kok kawan yang tadinya akrab bisa jauh. Karena tadi sabu-sabu itu kan disebutnya sahabat bubar. Sahabat bubar. Bener nggak? Bukan sarapan bubur ya? Bukan. Bukan. Baru lagi nih. Iya kan? Apa? Sahabat bubar. Sahabat bubar. Bener nggak? Pasti. Iya. Gitu loh. Sensitifan yang ada, masya Allah, curigaan yang ada. Kawan ketemu, padahal sama kawan ini nggak ngomongin kita, perasaan itu ngomong kita tuh. Sensitif banget, masya Allah. Gampang istilahnya gampangin, iya sifatnya. Udah, jauhilah, masya Allah, jauhi narkoba beneran, masya Allah. Untuk orang-orang yang masih menggunakan narkoba nanti dia punya titik kelemahan, pasti ada titik jenuhnya. Ketika ini lah seperti begini nih, saya titik jenuh ya Allah, perasaan ya Allah. Ketika kita jauh, waktu dulu nih tidurnya kita ditungguin orang nih. Kenapa kan? Kita berduit deh. Ingat ya? Dulu iya. Iya kan? Kurir ya? Kurir, pemakai, apa lagi ya? Masya Allah, ini sedikit ini aja ya. Iya, sharing aja. Masya Allah. Pelajaran. Oh, ketika itu kita tidurnya aja masih ditungguin, weh, masya Allah. Bukan kita nyari duit yang nyari kita. Ternyata nggak enak tidur bang, nggak begitu. Nggak enak tidur. Gelisah yang ada kata orang enak lihatnya enak kan dicari. Tapi ya malam itu takut, ngerasa takut ya Allah. Satu, takut sama dengan hukum ini dunia. Yang kedua, hukum Allah yang ditakutin. Kan gitu. Masya Allah. Terkadang tiap malam itu nggak pernah tidur, mikirin was-was gitu. Ada orang sedikit di ini yang nggak pernah kelihatan, nggak pernah langsung ini bupaknya gitu. Masya Allah. Nah, satu istilah kita bisa begitu, kejenuh saya. Nangis. Ada satu nangisnya bohong. Mereka yang menggunakan narkoba, mereka yang lagi istilahnya di zona nyaman mereka itu bohong kalau mereka tidak ada titik jenuhnya. Terkadang mereka itu pengen curhat, pengen berubah, tapi kan nggak ada wadahnya untuk kemana. Jangan takut, masih ada Allah. Begitu. Karena tadi al-insanu bitakdir wallahu bitakdir. Jangan pernah kamu merasa takut ya kan, karena hidayah Allah itu untuk siapapun. Bahkan dihina banyak ya ustaz sekarang gitu ya yang memfatwakanmu. Ya Allah, dengan sombongnya mereka jangan begitu sih. Ayo bimbing. Masya Allah, perjuangan hidup ya. Kegiatannya Kang Sarip sekarang apa? Sekarang ini ya untuk sekarang ya seala kadarnya saya mengajar gitu. Mengajar sedikit lah gitu. Ilmu di pondok dulu akhirnya tersalurkan juga. Alhamdulillah tadi itu. Terkadang sampai detik ini pun saya merasa manusia yang paling penuh dosa di alam dunia Allah. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita lagi sholat, kita mobil, zikir, itu ingat aja dosa-dosa yang kita lakuin, Masya Allah. Tapi gitu kan, Masya Allah. Apakah pantas orang saya ini mengajar anak-anak? Panutan gitu sekarang. Rasa badan ini belum pantas gitu. Tapi kayak ada amanah gitu harus disampaikan ke murid gitu. Masya Allah, kayaknya takut ngerasa badan ini takut. Berarti kecil Kang Sarip Asli gitu. Tapi ya tadi mau berkata apa lagi ya, udah kesaning Gusti Allah ya.
Allah berkata, lu harus ngajar gitu. Tapi tapi bukan sedikit juga gitu. Ketika kita mau istiqomah begini, masya Allah. Berat juga. Omongan, cacian, hinaan, kita juga alhamdulillah Allah kasih sabar aja. Wah, masa iya gurunya aja dulunya pemakai begini. Gurunya begini. Betul. Tapi ya alhamdulillah gitu kan. Kita tidak pernah bikin iklan, lu ngaji sama gua aja. Kita enggak begitu. Bahkan saya ngerasa takut. Ketika ada seorang istilahnya santri yang bawa orang tuanya ke sini tolong minta diajarin, jangan di sini. Kalau bisa mah di sini mah nggak bisa apa-apa. Tapi maksa beliau, udah di sini aja lah nggak apa-apa. Emang yakin? Kan gurunya kayak gini modelnya kan gitu ya. Guru gaul ya. Kan udah berdiri nih majelis Darul Fuqaha. Nah kan udah berdiri ini. Efek di Kang Syarif apa? Maksudnya kan tadi sebelumnya maaf kata pernah dimasuk dunia hitam ya Kang ya. Nah setelah kita ngejalanin ini gitu, gimana Kang rasanya lebih tenang apa lebih gimana Bang? Satu itu ketenangan yang kita dapat. Ketenangan ya Allah, flashback lagi, ya Allah kenapa nggak dari dulu? Gitu. Kayak menyesal kan ya? Iya pasti menyesal itu pasti. Kan gitu. Ya Allah, ketenangan yang kita dapat di masyarakat orang yang nanggapnya tadi yang jelek kita itu, alhamdulillah istilahnya yang tadinya negatif dengan nama kita ya kan, alhamdulillah dengan sendirinya dia mereka itu istilahnya menghargai kita yang tadinya kita nggak ada harganya di hadapan masyarakat. Sampah bahasanya, sampah bahasa kasar sekarang itu apalah itu. Tapi ya yang saya dapat sekarang itu ketenangan dalam hidup. Istilahnya tolonglah untuk orang-orang yang mau hijrah, yang susah istilahnya kemana wadah kita untuk bernanya, datanglah ke sini, ayo kita sharing bareng-bareng. Saya pun tidak ngerasa untuk dijadi guru, takut saya. Maka saya di sini tuh terkenalnya Abah dipanggilnya, Abah Syarif. Kenapa nggak mau Ustadz? Nggak mau karena Ustadz itu pangkatnya besar Al Ustadun sopo guru, gurune sopo guru berarti kan gurunya siapa guru berarti kan ulama gede deh. Minimal pangkat ustadz itu harus ketalan, harus hafal hadisnya 1000 hadis minimal lah. Saya nggak bisa apa-apa. Makanya banyak lah alhamdulillah masyarakat dengan sekarang itu ya masyarakat dengan sendirinya gitu. Berarti lebih dihargai ya alhamdulillah. Sini yang tadi yang kita maaf kata dikucilkan sekarang lebih dihargai. Hati bisa lebih tenang ngejalanin Masya Allah. Dan ada penyesalan terdahulu kan. Masya Allah. Kehidupan manusia itu berliku ya. Mudah-mudahan Allah hapus semua dosa kita. Amin ya Allah, amin. Karena begini sih. Satu riwayat mengatakan dalam kitab yang begini. Dosa itu bisa istilah dosa itu bisa terhapus oleh kita belajar ngaji, datang ke majelis. Insya Allah. Ayo kita bareng-bareng niatin dalam hati. Sekali Anda mau hijrah, insya Allah hidup Anda akan nyaman selamanya gitu. Yang tadinya kalau tiap malam itu gupak tuh, dengan orang ditangkap gupak sendiri coba. Gupak ketakutan. Kabur padahal yang kena di mana gitu kan? Kena udah kabur itu padahal nggak ada sangkut pautnya itu. Tapi ketika kita sudah menjalani ini kayak begini, hidup aman, mau di depan mata gua loh, ketangkap malah gua deketin busernya, gitu arti kata. Ya karena kita tenang. Dulu jangan kan ngeliat orang beda aja di kampung kayak ente gitu ya, datang ke ini dulu nih, kau lihat aja nih, kabur deh. Siapa nih orang? Pokoknya yang asing gitu ya, ternyata itu nyusahin deh. Duit banyak tapi nggak tenang ya kan. Alhamdulillah saya tegasin begini deh. Untuk orang-orang yang mau yang lagi berada di jalan Allah. Nah ini pesan dari kami sahabat. Satu yang Anda ingat, niatin dalam hati, jangan pernah mendengarin omongan sana sini. Kita ingat hidup kita bukan untuk manusia, tapi hidup kita buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi walaupun manusia itu cuma hanya bisa mengomentari, gitulah. Ya kan, kita sholat, kita puasa terus deh. Kita yang lagi mau ngaji terus. Jangan dengerin omongan orang. Kita buktiin omongan orang yang tadinya menjelekan kita. Insya Allah kalau lama-kelamaan dengan tingkah laku kita yang bagus di masyarakat, insya Allah dengan sendirinya dia akan malu. Ya, itu deh.
Terus kalau ada yang mau ngaji kan, teman sahabat-sahabat mangga sini ya bisa mangga kita sharing, kita share di sini. Ayo kita bareng-bareng di majelis apa nih kan? Darul Fuqaha. Darul Fuqaha. Ayo kita bareng-bareng di sini. Jalan Teluk Bone 1 ya kan? Gang Blok M. Gang Kota Karang. Teluk Betong Kota Karang. Kalau ada yang mau itu. Iya. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara ya. Alhamdulillah. Mungkin tadi yang bisa disampaikan dari Kang Sarip, kalau yang baiknya ya bisa diambil lah. Amin, amin ya Allah. Kalau misalkan buruknya pasti dari kita ya. Amin ya Allah. Dan semua ini karena Allah kita dapat berkumpul di sini ya. Iya. Masya Allah. Itu aja kali yang bisa kita sampaikan ya. Terlebih dari info paling banyak dari Kang Sarip ini ya. Bisa berbagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Amin. Mudah-mudahan ya rabbal alamin. Itu aja sih sahabat. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.